Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Ibu Mutiara. Perkenalkan, saya Muhammad Bakti Islami dengan NIM 240301020065 akan membawakan presentasi UAS untuk mata kuliah ekonomi makro. Di sini saya memilih dua kasus, yaitu inflasi dan pengangguran. Untuk outline materi ini, inflasi ada definisi kriteria, penyebab inflasi, penggolongan inflasi, pengukuran inflasi, dan kebijakan pengendalian. Untuk pengangguran, di sini ada definisi dan dampak, konsep tenaga kerja, jenis pengangguran, pengukuran, hubungan dengan inflasi, dan upaya mengatasinya. Inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang dan berlangsung terus-menerus atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Nah, karakter dari inflasi ini ada 3, yaitu keadaan yang menyatakan menurunnya nilai uang, ada perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang bernilai sama. Lalu untuk kriteria inflasi sini ada 4, yaitu kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ini harga khusus untuk barang-barang yang bersifat umum. Lalu kontinuitas berlangsung terus-menerus. Lalu jumlah uang beredar melebihi kebutuhan, dan ketidakseimbangan arus uang dan arus barang. Nah, untuk penyebab inflasi sendiri berdasarkan analisis ADAS, pergeseran AD atau AS akan menimbulkan perubahan keseimbangan harga yang baru. Inflasi dapat terjadi karena adanya penyesuaian keseimbangan dari perubahan permintaan. Sini ada 3, yaitu demand pull inflation. Inflasi ini akibat excess demand, kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, contoh peningkatan pendapatan masyarakat, ekspektasinya adalah harga akan naik karena masyarakat dapat membeli barang dan jasa. Lalu ada cost push inflation. Inflasi yang akibatnya adalah kenaikan biaya produksi atau input naik. Nah, contohnya kenaikan harga minyak dunia, BBM, upah, dan pajak. Nah, misalnya di sini ada harga minyak dunia, misalnya dia naik, maka harga-harga barang umum juga akan ikut naik. Lalu import inflation. Inflasi akibat kenaikan harga barang-barang impor untuk produksi. Contoh depresi nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar rupiah ini akan mempengaruhi juga terhadap nilai inflasi suatu negara. Nah, untuk penggolongan inflasi ini ada 4 tingkat. Yang pertama inflasi ringan, yaitu di bawah 10% per tahun. Lalu inflasi sedang ini atau sederhana, yaitu 10% sampai 30% per tahun. Inflasi tinggi ini adalah 30% sampai 100% per tahun. Dan hyperinflasi 100% per tahun. Nah, untuk penggolongannya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi untuk lebih jelasnya, demand pull inflation ini inflasinya timbul akibat kenaikan jumlah permintaan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Ketika permintaan naik, sementara penawarannya adalah tetap, akan menyebabkan harganya naik. Nah, untuk cost push inflation, inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau kenaikan upah tenaga kerja. Lalu import inflation, peningkatan harga-harga barang impor yang digunakan untuk proses produksi sehingga menyebabkan biaya produksinya meningkat. Lalu untuk pengukuran inflasi di sini ada 3 cara, yaitu dengan memakai indeks harga konsumen yang akan menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar, akan memunculkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Yaitu yang ketiga bisa diukur menggunakan PDB deflator atau indeks harga implisit.
Nah, untuk nomor 3 ini lebih efektif karena menggambarkan tingkat harga secara keseluruhan. Nah, contoh soalnya diketahui data IHK suatu negara tahun 2023 150, tahun 2024 165. Hitunglah tingkat inflasi tahun 2024 dan tentukan jenisnya. Jika kita memakai rumus IHK, maka kita dapat di sini adalah 10% kenaikan inflasinya. Lalu tingkat inflasi tahun 2024 ini 10%, itu batas antara inflasi ringan dan sedang. Nah, untuk kebijakan makroekonomi pengendalian inflasi ini ada dua kebijakan. Yang pertama kebijakan moneter, ada tight money policy, lalu meningkatkan tingkat suku bunga, mengurangi jumlah uang beredar, dan memperbaiki nilai tukar mata uang. Untuk kebijakan fiskalnya itu menekan pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak, mengurangi defisit anggaran, kontrol harga barang strategis. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengangguran. Pengangguran ini adalah suatu keadaan bagi seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Menurut BPS, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu dan berusaha memperoleh pekerjaan. Nah, dampak pengangguran terhadap perekonomian itu dampaknya ada di kondisi politik, sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat, prospek pembangunan, dan GDP. Nah, untuk konsep dasar tenaga kerja, di sini ada penduduk dibagi dua, yaitu ada usia kerja dan bukan usia kerja. Lalu usia kerja dibagi dua lagi, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini termasuk penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Untuk angkatan kerja ini dibagi dua lagi, ada bekerja dan pengangguran. Lalu untuk pengangguran dibagi lagi ada 4 jenisnya. Nah, ini kurang lebih untuk konsep dasarnya, total penduduk, usia kerjanya yaitu di atas sama dengan 15 tahun. Dibagi bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Nah, penduduk ini adalah orang-orang yang biasanya tinggal pada suatu tempat lebih dari 6 bulan. Atau kurang dari 6 bulan tetapi berminat tinggal lebih dari 6 bulan. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah mencapai usia kerja di atas 10 tahun yang mempunyai potensi untuk memproduksi barang atau jasa bila ada permintaan. Lalu angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan, baik yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja, termasuk yang sedang mencari kerja. Lalu bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak atau sedang bersekolah, termasuk yang tidak berupaya mendapatkan pekerjaan. Itu yang masih sekolah, rumah tangga, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Lalu untuk berdasarkan waktu kerja, yaitu pengangguran terbuka, yaitu pengangguran secara nyata dan sepenuh waktu tidak memiliki pekerjaan. Yaitu yang kedua, pengangguran tersembunyi, pengangguran karena kelebihan tenaga kerja yang digunakan perusahaan sehingga pekerja tidak bekerja secara optimal. Itu setengah bekerja, yaitu angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Dan yang keempat, pengangguran musiman. Untuk menghitung tingkat pengangguran adalah jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100%. Lalu untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, itu angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100%. Nah, angkatan kerja ini terdiri dari bekerja dan menganggur. Populasi dewasa ini terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, contohnya di sini diketahui data ketenaga kerjaan suatu daerah adalah
Jumlah penduduk usia kerja 10 juta, jumlah pekerja 7,5 juta, jumlah penganggur 1,5 juta. Kita hitung pertama tingkat penganggurannya didapatlah adalah 16,67% dan TPAK-nya 90%. Hubungan inflasi dan pengangguran. Berdasarkan Phillips Curve Concept, terdapat hubungan terbalik atau trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Lalu hubungan yang kedua adalah peningkatan pengeluaran dan permintaan agregat. Mendorong peningkatan produksi, menambah penggunaan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan tingkat harga P1 ke P2. Penurunan pengeluaran dan permintaan. Perusahaan akan membatasi produksi, menurunkan penggunaan tenaga kerja, penganggurannya nanti meningkat, dan menurunkan tingkat harga dari P1 ke P2. Cara mengatasi pengangguran, sini ada 3 cara pokok untuk menciptakan kesempatan kerja dalam jangka panjang. Yang pertama adalah demografis, yaitu kita harus memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Lalu yang kedua, intensitas pekerja. Kita harus meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan output atau labor intensity of output. Lalu yang ketiga, untuk mengatasinya itu pertumbuhan ekonomi. Kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan makroekonomi untuk mengatasi pengangguran dalam hal kebijakan fiskal yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pajak, program padat karya, dan investasi infrastruktur. Lalu untuk kebijakan moneter yaitu meningkatkan jumlah uang beredar, menurunkan tingkat suku bunga, mendorong investasi, dan meningkatkan pengeluaran agregat. Contoh soalnya, suatu negara mengalami inflasi 8% dan tingkat pengangguran 12%. Pemerintah ingin mengurangi pengangguran menjadi 8%. Kita sini jenis inflasinya ini 8% termasuk inflasi ringan, yaitu kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan fiskal yaitu tingkatkan pengeluaran pemerintah dan turunkan pajak. Untuk moneter, turunkan suku bunga, tingkatkan jumlah uang beredar. Dampaknya ini berdasarkan Phillips Curve, jika pengangguran turun dari 12% ke 18%, inflasi mungkin akan naik di atas 8% dalam jangka pendek atau trade-off. Untuk kesimpulannya, inflasi sendiri kenaikan harga umum yang berkelanjutan. Penyebabnya adalah demand pull, cost push, dan import inflation. Diukurnya dengan cara IHK, IHPB, dan PDB deflator. Dikendalikan dengan kebijakan moneter dan fiskal. Untuk kesimpulan pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari kerja. Jenisnya adalah friksional, siklikal, struktural, dan teknologi. Berhubungan terbalik dengan inflasi atau Phillips Curve, diatasi dengan kebijakan ekspansif. Dan trade-off kebijakan adalah kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pengurangan pengangguran. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.